Hal ini dilakukan guna menitikberatkan pada kemampuan masyarakat untuk apa? Mandiri, menolong diri sendiri. Nah, ini apa penting. Jadi dasar teman-teman belajar di komunitas ya, komunitas ini dia ya. Jadi tidak jauh dari kebijakan pemerintah. Kemudian kita dukung dengan berpartisipasi aktif dalam tugas kita sebagai perawat. Kalau di masyarakat kelompok adalah tujuannya upaya yang paling sering dilakukan dan penting adalah promotif dan preventif. Sehingga tujuan dari ini bisa menitikberatkan kepada upaya dari masyarakat itu menolong diri dia sendiri gitu ya, tidak tergantung dengan tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan. Karena kalau zaman sekarang kalau kita tahu ya, masyarakat akhirnya banyak ya yang mungkin mempunyai kesadaran tinggi yang lebih baik daripada sebelumnya. Misal dengan setiap apa-apa tuh cuci tangan, melakukan usapan dengan hand sanitizer, atau mungkin melakukan upaya preventif dengan berganti pakaian setelah pergi dari mana ya. Cuman ya harapan saya tidak terlalu berlebihan karena hal itu akan menjadi apa ya, kecemasan ya. Kekhawatiran yang terlalu berlebihan juga kurang baik. Kita sudah lakukan upaya itu, tapi cemasnya tinggi, itu dapat berdampak juga pada kesehatan di komunitas itu juga. Nah, karena kalau cemas kan orang bilang ya, jangan cemas karena imunnya turun. Nah, itu ya, masyarakat sudah pandai sekarang. Kemudian setelah itu harapannya peran serta masyarakat dalam menolong diri sendiri itu penting sehingga bisa menjadi hidup sehat dan lebih produktif. Nah, kayak gini saat ini, kita nggak usah nguprak-nguprak lagi orang cuci tangan. Tapi sudah menjadi abuse ya, kebiasaan yang memang sudah dilakukan di tempat manapun, mau ngelakuin apapun, mau masuk ke manapun, cuci tangan, cek suhu, ya, pakai masker. Dulu kan ngoprak-ngoprak kayak gitu susah banget. Ayo cuci tangan dulu, 6 langkah, harus kena sabun, harus ini. Sekarang sudah mulai sadar karena kondisi memang pandemi ini cukup luar biasa ya, merubah mungkin niat Allah mendatangkan pandemi ini untuk merubah kebiasaan masyarakat lebih baik lagi. Tapi ya ada yang masih belum sadar ya, masih cuek, masih tidak peduli dengan kesehatan ya, upaya preventif ya, itu urusan dia sendiri ya. Ya, tugas kita tetap mengingatkan, promosi preventif, tetap memberikan edukasi. Nah, itu akan kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Nah, untuk komponen dasar ilmu keperawatan kesehatan masyarakat ya di komunitas ini cakupannya belum keperawatan ya, ini masih ke kesehatan masyarakat. Yang pertama itu ada ilmu keperawatan kesehatan masyarakat, di mana ilmu ini membutuhkan dari beberapa ilmu ya terkait dengan bidang kesehatan. Yang pertama ada ilmu keperawatan, ada ilmu sosial, ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini gabungan sehingga bisa terjalin namanya satu teori terkait dengan ilmu keperawatan kesehatan masyarakat. Karena kita mempelajari dasarnya adalah di keperawatan, di sosial, di kesehatan masyarakat. Nah, dapat semua ya. Nah, saya udah jelaskan nanti sebenarnya udah jelasin belum ya tentang bedanya. Apa sih bedanya peran kita dengan peran teman-teman dari Kesmas terkait dengan kesehatan masyarakat? Nah, nanti akan dikupas tuntas tuh di materinya siapa ya? Pak Asep atau Pak Endang ya. Nah, terkait dengan sampai dengan peran-perannya ya. Tapi saya kasih tahu di awal ya. Jadi perannya berbeda teman-teman. Kalau teman-teman Kesmas ini ya hanya mempelajari tentang manajemen teknis ya. Nah, kalau kita ke arah profesional teknis, karena pembelajaran kita punya dasar yaitu ilmu di anatomi, patofisiologi,
ya, patologi klinis dan sebagainya yang menunjang untuk memberikan penerapan kepada manusia. Ya. Kalau manajemen safety atau teknik tuh dia mengarah ke teknis-teknisnya, SOP-nya apa, mesin standar operasionalnya, aturannya gitu ya. Kalau kita ke humannya, pencegahan penyakit, tidak terjadi cedera, penanganan cedera, nah, itu bedanya kita dengan kesehatan masyarakat. Nah, tapi di komunitas ini itu adalah rumpun ya, gabungan dari ilmu-ilmu yang memang ada di tampilan ini. Nah, kita lihat ada suara masih jelas teman-teman? Masih jelas Pak. Tapi mohon maaf slide-nya di saya tidak jalan Pak. Oh, slide-nya tidak jalan. Sorry. Nah, ini kendalanya kalau di Google Meet gini ya. Ini kelihatan nggak tadi? Jalan nggak? Sekarang ya, sudah berpindah Pak. Sudah Pak. Oh, dari tadi berarti di sini ya? Di halaman 1 Pak, judul. Oh ya Allah. Ya. Oke, kayak gini aja lah ya, biar bisa ini. Kayak gini jelas kan, teman-teman? Jelas Pak. Iya, kalau di Zoom nggak gini, tapi memang boros kuota Zoom ya. Oke, ini seperti ini. Tadi yang saya jelaskan, kita tadi sudah masuk ke slide mana ya? Ini ya, slide ini. Oke, masuk ke konsep sehat sakit. Nah, konsep sehat sakit. Apa sih itu sehat? Apa itu sakit ya? Kalian udah paham belum? Sehat itu apa? Nih, sehat kalau menurut WHO itu istilahnya adalah health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi ini terdiri dari secara menyeluruh ya, lengkap dari psikologis, mental, sosial ya, dan tidak ada kekurangan kondisi apapun yang dapat mengganggu kesehatan itu. Penyakit ya, nggak ada penyakit secara fisik. Nah, ini sebenarnya hampir sama menurut WHO dengan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 1 ya. Jadi ini jelas nggak ya teman-teman tulisannya? Gede. Jelas Pak. Bisa terbaca ya. Ya, kalau menurut undang-undang dia ditambahkan lagi di sini bedanya adalah di ini ya, secara ekonomis juga. Jadi kalau ekonomisnya nggak sehat ya akan berpengaruh terhadap kesehatannya, berarti dia bisa dikatakan kurang sehat ya. Ini di Indonesia ya, di Undang-Undang Nomor 36. Kalau lainnya sama ya, sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Nah, tapi ditambahkan di sini ada ya spiritual, ada spiritualnya, keyakinan. Oke, lanjut sakit. Sakit tuh apa? Ada yang ngerti nggak? Kalau istilahnya kan ini ya, sakit penilaian individu terhadap pengalaman penderitaan suatu penyakit, rasa tidak enak badan ya, atau ada gangguan fungsi fisiologis, atau ada masalah psikologisnya ya, atau hukuman dari adanya tingkah laku ya. Atau ada gangguan makhluk halus ya, kesurupan. Kalian tahu nggak sakit itu apa? Menurut pendapat kalian sakit itu apa? Izin berpendapat. Iya, boleh. Kalau menurut saya sakit itu, kalau ini menurut versi saya ya Pak ya. Iya. Kalau sakit itu adanya suatu gangguan atau ketidakseimbangan dalam kehidupan kita, baik dari fisik, psikis, mental,
maupun sosialnya juga. Di sini sosial penting karena sosial itu terkadang apalagi di era sekarang ya Pak ya, banyak orang yang dari sulit untuk bersosialisasi, kemudian itu juga berdampak pada psikologisnya gitu. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Jadi tadi yang disampaikan betul ya, bahwa sakit itu memang tidak serta-merta karena salah satu faktor ya, karena fisik atau karena apa ya. Apalagi saat ini sakitnya bukan sakit individu lagi ya teman-teman, jadi sakitnya bisa mengarah ke sakit masyarakat ya, kelompok komunitas. Apalagi kalau istilahnya ada sakit namanya sakit moral, aduh udah susah dah urusannya, lama nyembuhinnya ya. Jadi kalau untuk sakit memang tidak ada keseimbangan, ada yang kurang pas dari sisi bio, psiko, sosio, spiritual. Ya, bagus jawabannya ya. Nah, kemudian dari prinsip sehat sakit ini sebenarnya kita tuh mempunyai istilahnya karakteristik ya, istilah tadi yang kita bahas di sehat menurut WHO dan undang-undang, ada 8 karakteristik sehat teman-teman ya. Yang pertama sebenarnya mampu membuat sebuah keputusan itu sehat. Nah, makanya tadi saya tanya, ambil keputusan, menjawab itu sehat. Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa apa kan bisa saja nggak sehat ya kan. Kemudian memiliki komitmen pada tujuan itu sehat, masuk dalam karakteristik sehat. Kemudian menjunjung tinggi kualitas hidup, nah, itu juga menunjukkan bahwa dirinya itu sehat. Nah, tidak usah disebutkan bahwa ketika dia seseorang bisa menunjukkan tinggi kualitas hidupnya tinggi, berarti oke, quality of life-nya bagus gitu. Kemudian seseorang atau kelompok atau masyarakat itu bisa berorientasi pada masa depan, itu juga sehat. Jadi saya sebutin ada 8 ya. Jadi yang pertama bisa mampu membuat sebuah keputusan, bisa berkomitmen pada tujuan, kemudian menjunjung tinggi quality of life tadi, kemudian bisa berorientasi pada masa depan, kemudian bisa atau mudah berjejaring ya, berelasi, kemudian menyukai persahabatan, kemudian ingin belajar ya, terus ingin belajar, dan kemudian bisa juga dia memiliki rasa koherensi dengan dunia. 8 karakteristik ini itu saya ambil dari teorinya Leonard Sagan ya, itu tahun 87. Itu 8 karakteristik yang bisa disebut dengan seseorang, kelompok atau individu ini bisa disebut sehat ya. Nah, kalau sakit tadi lengkap ya, sudah penjelasannya, bio, psiko, sosio, spiritual. Oke, next ya. Nah, indikator kesehatan, gimana sih indikatornya? Indikator kesehatan adalah sebuah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan sekelompok orang, populasi tertentu. Di sini misalnya angka kematian bayi ya. Angka kematian bayi itu juga bisa menjadi indikator kesehatan di suatu wilayah ya. Nah, di Indonesia itu terdapat 24 indikator, teman-teman. 24 indikator kesehatan yang digunakan dalam IPKM ya, dengan nilai korelasi UHH ya yang tertinggi. IPKM itu ini indeks pembangunan kesehatan masyarakat ya. Kalau UHH ini, tahu nggak UHH? Teman-teman tahu nggak ini? Usia harapan hidup. Ini UHH ya. Nah, ini ada 24 indikator ya. Kita lihat teman-teman, dari 24 indikator ini apa aja. Yang pertama ini ya, balita gizi buruk,
dan kurang, prevalensi balita sangat pendek atau stunting. Nah, ini juga indikator. Di Indonesia, prevalensi balita sangat kurus, ya. Ada obesitas balita prevalensinya, yang diare, pneumonia, hipertensi, gangguan mental, asma, ya, penyakit gigi dan mulut, terus disabilitas, kemudian ada gizi buruk, ya. Kemudian prevalensi sangat pendek kurang, kurus. Oh ini sorry, tadi ya, sama nih, sorry. Terus prevalensi cedera, nah penyakit sendi, ISPA. Nah ini ada 24 sebagai indikator kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi data-data di Kementerian Kesehatan di Indonesia ini mengacu pada beberapa 24 indikator ini sebagai acuan untuk melihat apakah dalam negara tersebut atau wilayah tersebut sehat gitu ya. Nah, makanya penting sekali namanya kita memiliki indikator sehat, karena seseorang juga dikatakan sehat juga tadi ya ada 8 kriteria. Indikatornya apa? Tadi bisa menggunakan 8 kriteria tadi. Dikatakan dia sehat. Kalau dia nggak mau bersahabatan, berarti dia sebenarnya nggak sehat. Kalau dia nggak mau memiliki kualitas hidup yang baik, males-malesan di kos, di rumah gitu ya, nggak produktif, itu nggak sehat ya. Jadi gitu. Oke, ini kesehatan masyarakat ya. Apa sih kesehatan masyarakat? Nah, kita lihat ya. Kesehatan masyarakat atau public health yaitu ilmu atau keterampilan untuk memelihara kesehatan jasmani rohani dalam tadi upaya tetap promotif preventif, memperpanjang masa hidup, jalan usaha masyarakat ya, sehingga harapannya bisa melakukan upaya yang terorganisir untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan, dapat memberantas penyakit menular dan tidak menular ya. Kalau saat ini sih menular ya. Nah, sekarang nih public health sangat berperan ya. Kemudian adanya kegiatan pendidikan setiap orang dalam prinsip-prinsip kesehatan perorangan. Kalau menurut Halton ya, Wislow dalam paket Halton, ini pengertiannya sangat luas ya. Contohnya masyarakat Indonesia, masyarakat Jepang dan sebagainya. Jadi pengertian dari public health ini secara luas ya. Di Indonesia, di negara lain. Ya. Kalau untuk spesifiknya adalah lebih jelasnya yang ini ya teman-teman. Kemudian community health. Apa sih community health itu? Itu bagian dari public health. Nah, beda ya. Public health tadi adalah ini. Community health adalah bagian dari ini. Ya, tujuannya apa? Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan proteksi dan meningkatkan kesehatan dengan pembatasan area geografi tertentu. Ya, makanya dalam kajian komunitas ada juga di dalamnya geografis letaknya di mana gitu ya. Di gunungan, di salju atau di mana ya. Nah, itu. Nah, konsep masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah masyarakat kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan berinteraksi sesuai dengan sistem adat tertentu, kontinu, ada saling terikat ya, sevisian, setujuan ya. Ini menurut kunci running rap nih, udah lama banget ya. Sedangkan komunitas itu sebuah kumpulan orang ya, bukan sebuah ya, kumpulan orang yang saling bertukar pengalaman penting hidup. Nah, ini menurut Spratly. Nah, komunitas ini kan banyak ya. Kalau komunitas ibu-ibu, komunitas motor, komunitas ojek online, komunitas apa, dia membentuk sebuah kelompok untuk bertukar pikiran, mencari solusi jika ada masalah, menyelesaikan bersama-sama, ya, mencari dukungan. Nah, makanya
dalam komunitas ini juga penting ya, ada namanya support kelompok ya, sistem membentuk kelompok pendukung. Nah, itu juga sering dilakukan di keperawatan komunitas. Nah, kemudian berikutnya model kesehatan. Model kesehatan, apa itu model kesehatan? Nah, ini ya. Jadi model kesehatan itu sebenarnya kita sebagai perawat komunitas ya, sebagai acuan atau sebagai apa ya, bisa jadi acuan kan, bisa jadi role model, bisa jadi pembaharu, bisa menjadi solusioner ya, memberi solusi, bisa sebagai mediator ya, untuk tercapainya kesehatan di komunitas atau masyarakat atau kelompok, baik ataupun individu di wilayah tersebut gitu. Jadi model kesehatan ini jangan sampai mencontohkan hal-hal yang tidak sehat ya. Contohnya ketika di depan masyarakat kitanya ngerokok gitu ya. Jadi ketika kita depan masyarakat kitanya nggak menjaga protokol kesehatan saat ini, nggak pakai masker ya, atau mungkin ketika kita sedang bersosialisasi atau melakukan pendidikan kesehatan, kitanya apa namanya, batuknya sembarangan ya, nggak pakai etika batuk, atau mungkin sering begadang malam, padahal kita menganjurkan untuk, kadang gitu ya, kalau untuk diri sendiri mungkin sering dilakukan ya, misalkan kita jangan begadang, nggak boleh begadang, padahal kita seringnya begadang ya. Nah, model itu memang apa ya, serba susah ya. Susahnya di mana ketika dilihat oleh publik, dia harus tampil perform yang baik. Tapi untuk effort menuju tampilan yang baik itu dirinya sendiri banyak pengorbanan ya. Pengorbanannya ketika akan menyiapkan materi pendidikan kesehatan, dia harus lembur. Ya, seperti halnya model, ketika dia mau naik ke panggung ya, dia harus cantiknya diatur dulu, di make up gitu ya. Terus body language-nya ditata, bajunya ditentukan, nah itu effort kan. Begitu juga kita ketika di masyarakat, kita harus memiliki effort, yaitu tadi ketika akan memberikan pendidikan kesehatan, punya materi, punya nah untuk mempersiapkan itu kan effortnya banyak ya. Kita kadang nyari materi, kurang tidur, lembur, menyisakan waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan orang tercinta, nah itu juga effort. Nah kadang memang apa ya, keberhasilan, kesuksesan itu butuh effort yang luar biasa. Nanti akan dampaknya adalah ketika itu berhasil, tidak sia-sia effort yang kita sudah lakukan. Nah, itu kemudiannya. Nah, di sini lanjut untuk ada lagi terkait dengan healthy community. Ya. Ada 4 hal yang mungkin harus dilakukan. Yang pertama, dapat bekerja sama dengan efektif untuk menemukan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dapat mencapai kesepakatan untuk menentukan tujuan dan prioritas masalah. Dan yang ketiga, menyetujui cara dan sarana yang akan diimplementasi sesuai tujuan. Nah, yang keempat, berkolaborasi dengan efektif dalam melakukan tindakan yang dibutuhkan. Jadi, kesehatan komunitas ini, 4 hal ini penting untuk diterapkan. Ini jangan sampai lupa ya teman-teman, ini akan digunakan untuk sampai dengan komunitas 2 nanti. Kerjasama, ya, tujuan, prioritas masalah, dapat. Kemudian menyetujui cara sarana implementasinya sesuai tujuan. Terus multi kolaborasi ya dengan berbagai sektor.
tapi secara efektif untuk melaksanakan tindakan yang memang dibutuhkan oleh klien atau masyarakat. Oke, kemudian untuk perilaku sehat ya, model kesehatan ada. Jadi sehat itu ada faktor pencetus ataupun faktor istilahnya adalah predisposing ya teman-teman. Nah, faktor-faktor ini yang bisa mendorong seseorang atau kelompok atau masyarakat berperilaku baik atau sehat ya. Nah, pencetus. Nah, karena kecenderungan dalam misalkan ya dalam pengalaman belajar, pengetahuan, sikap, ya, kemudian perilaku, gitu ya, itu juga bisa terjadi secara baik ketika ada pencetus yang pas, gitu ya. Pencetusnya apa? Mungkin dosennya memotivasi misal, atau mungkin moodnya lagi baik, gitu ya. Nah, makanya menurut si Lauren Green ini perilaku sehat itu memang harus ada faktor pencetus atau pendorong atau istilahnya predisposing ya, predisposisi. Nah, ada pula selain pencetus untuk sehat ini ada pemungkin gitu ya, enabling. Faktor-faktor pendorong yang membuat motivasi seseorang berperilaku bisa jadi kenyataan. Enabling. Nah, keahlian melakukan perilaku sehat ini ya biasanya dimiliki oleh keahlian dari seorang petugas kesehatan dalam terus accessibility pelayanan kesehatan. Itu yang bisa menjadi pendukung untuk faktor pemungkin enabling. Ya. Jadi memang saat ini berpengaruh ya, dipengaruhi oleh dari faktor pencetus dan enabling. Satu lagi ada faktor penguat atau istilahnya reinforcing. Jadi reinforcing ini faktor yang muncul dari perilaku ya yang menyediakan ganjaran, insentif, sanksi, hukuman sehingga perilakunya tetap ada. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman nanti membuat sebuah rencana pendidikan kesehatan atau membuat sebuah rencana untuk pengabdian kepada masyarakat, ya jangan lupa tadi kita harus dipikirkan adalah biar orangnya ini masyarakatnya tetap berpikir sehat, melakukan dan mau mempertahankan ya tadi kita identifikasi faktor pertama adalah apa tadi? Pencetus. Kemudian yang kedua apa? Halo? Masih standby di sana semua? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, good. Yang kedua apa tadi yang saya sebutin? Satu pencetus, predisposing, kedua pemungkin, ya. Masih ingat nggak? Atau enabling. Yang ketiga adalah reinforcing. Nah, tiga ini. Ini penting harus diperhatikan, diidentifikasi ketika kita akan membuat sebuah rencana untuk meningkatkan kesehatan individu, kelompok ataupun masyarakat. Nah, gitu ya, teman-teman. Kemudian next, paham sampai sini teman-teman penjelasannya? Ya, semoga paham ya. Ini waktunya saya udah di WA nih. Pak, ini udah pada siap mau ujian. Ini ujian hasilnya Ayu Vera ya. Oke, kita lihat proses penyakit dan tingkat pencegahan. Nah,
ini ada proses ya penyakit dan terjadinya pencegahan. Ini kalau kita lihat di slide ya. Nah, ini ada upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer ini terkait dengan promosi kesehatan, pencegahan spesifik ya, yang saat ini mungkin sering dilakukan nih, imunisasi ya, ada pencegahan kecelakaan kerja, penyediaan air minum, terkait sanitasi ya. Nah, ini ada gizi masyarakat, tumbang, pendidikan seks. Nah, ini dilakukan untuk tahap pencegahan primer. Untuk tahap prepatogenesis, berarti belum terjadinya masalah kesehatan atau penyakit. Kalau sudah terjadi masalah penyakit atau istilahnya tahap patogenesis, itu sudah masuk di ranah ke pencegahan sekunder, ya. Nah, udah ada gejala muncul, udah ada simptomatisnya dan sebagainya. Kita lakukan deteksi dini. Nah, dengan pap smear misalkan untuk mengetahui ini beresiko terjadi serviks enggak ya, atau ada masalah bakteri di area reproduksi wanita, kita lakukan pap smear. Oh, batuk-batuk, kita lakukan screening TBC ya. Nah, oh dia sudah mulai pegel punuk siapa ya? Leher belakang ya. Di cervikalnya gitu ya, cervikalnya itu mungkin ada penimbunan kolesterol atau masalah hipertensi gitu ya, pegel-pegel di wilayah wajah. Nah, kemudian ada pengobatan dini, ini masuk ke tahap sekunder ya, patogenesis sudah masuk. Jadi harus tahu nih batasannya. Itu melakukan pengobatan adekuat pada berbagai masalah kesehatan. Nah, untuk pencegahan tersier ini jangan sampai terjadi kecacatan. Yang kena hipertensi jangan sampai stroke. Yang kena apalagi ya, diabetes jangan sampai sama sekali pankreasnya tuh nggak berfungsi, makanya dikasih insulin dan sebagainya. Nah, ini udah masuk pencegahan tersier. Selain pengobatan, apalagi yang akan dilakukan, diberikan. Nah, sasarannya bisa individu, keluarga, kelompok, atau agregat ataupun komunitas. Contoh di individu ya bisa lakukan misalkan pencegahan primernya ya, itu imunisasi Penkes tentang gizi kehamilan misalkan. Sekundernya ya tadi pap smear, screening HIV, DM ya. Kemudian di tersiernya treatment rehabilitasi pasca stroke atau kecacatan atau manajemen DM. Keluarga juga sama ya, kelompok ya, tergantung dengan sasaran. Tapi prinsipnya sama. Kemudian apalagi ya, mungkin untuk konsep kesehatan komunitas tidak terlalu banyak, dan beberapa hal penting tadi perlu digarisbawahi bahwa dalam melakukan upaya kesehatan kita juga harus cerdik ya dan cermat dalam melakukan rencana upaya ataupun kegiatan sesuai dengan tupoksi kita sebagai perawat di komunitas. Gitu. Ya, mungkin itu teman-teman beberapa materi terkait dengan konsep kesehatan komunitas. Teman-teman bisa kembangkan lagi ya materi ini. Ada buku bacaan yang bisa digunakan seperti misalnya di Community Health Nursing ya, terkait promoting and protecting the public health. Itu ada edisi ke-7 buku Allender lah istilahnya, tahun 2011 yang saya baca itu. Kemudian ada National Public Health Platform ya, itu dan Central of Disease Control and Prevention di 2012. Nah, kemudian bisa baca juga bukunya Nis MA dan Mick Ewan 2014 tentang Community Public Health Nursing ya, edisi ke-6. Nah, itu bisa mendukung teman-teman dalam mengembangkan materi di konsep kesehatan komunitas ini. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya share terkait teori di minggu pertama ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya?
karena waktunya sudah sedikit melebihi ya, maaf ya. Permisi Pak, mau menginformasikan Ya, silakan. ada satu mahasiswa di sini yang mengambil mata kuliah komunitas, tetapi di Eldirunya itu belum ada mata kuliahnya Pak. Oh, di Eldiru belum ada mata kuliah. Kalau Eldiru, Iya. mungkin nanti langsung japri saya aja. Saya coba bantu enroll ya, mengenrolkan. Kalau memang belum bisa mengenrolkan, berarti harus laporan ke Satgas Eldiru ya. Nanti saya coba bantu deh. Nanti siapa yang belum itu japri saya aja ya, begitu. Begitu, Anita? Oke Pak. Gimana yang lain untuk materi ini, paham nggak kira-kira tadi yang saya jelaskan? Ada yang belum paham? Oke, Insya saya Allah rasa paham Pak. alhamdulillah ya. Yang penting itu ya teman-teman, paham ya. Masalah banyak sedikit materi mah itu teknis ya, yang penting pahamnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Selamat berjuang, selamat berkreativitas, berinovasi, gunakan media ini sebagai pengembangan diri kalian untuk lebih dalam lagi dalam mendalami ilmu keperawatan. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan biasakan untuk budaya memberi ya. Memberi itu memberi ya segalanya lah yang baik-baik ya, jangan memberi kejahatan. Budayakan memberi dalam teman dengan siapapun ya, sehingga kita akan menjadi sosok yang bermanfaat dan lakukan pengerjaan proyek-proyek di komunitas satu ini sebagai ladang ibadah juga buat teman-teman, sehingga dalam mengerjakannya tuh indah ya, nikmat. Nggak usah, makanya saya kasih jeda waktu proses dari minggu awal, saya jelaskan kalian berproses gitu, tidak langsung dadakan dalam minggu itu jedet langsung ngerjain hari itu, minggu itu, presentasi minggu itu akan berat. Makanya proyek ini bisa kalian siapkan di jauh-jauh hari, baik CBL ataupun project based learning yang sudah saya paparkan tadi di kontrak pembelajaran. Ya, mungkin itu, mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Saya sudah dihubungin untuk masuk ke forum ujian presentasi hasil Ayu Vera nih ya. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas atensinya. Salam sehat semuanya dan semoga kalian terus diberi kesehatan, semangat dalam belajar, dan jangan lupa berdoa harus terus dilakukan dalam kondisi pandemik agar ini segera berakhir ya, kita dapat luring kembali. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi ya.